Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala 9 Tabalong, yang kami hormati Kepala Komite 9 Tabalong, yang kami hormati Bapak Penceramah Ustadz Muhammad Arif dari Amuntai, yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua atau wali murid, serta para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Jumat 6 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi teladan umat Sayyidina Muhammad SAW beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka akan saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Kalam ilahi, 3. Sambutan, 4. Ceramah agama, 5. Doa, 6. Penutup. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara hari ini, marilah bersama kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Putri Balkis Nur Ain dan Sari Tilawah Rifwatul Mahmudah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Minal mu'minina rijalun sadaqu wa ahadullaha alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala 9 Tabalok kepada Ibu Hadia Rustiana SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 Masehi atau bertepatan 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita kembali bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka bersama-sama melaksanakan kegiatan Maulid Rasul di Min 9 Tabalong ini, serta salawat dan salam kita haturkan sembah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak penceramah yang datang dari Antai yang kami hormati, Bapak Komite Min 9 Tabalong yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wali Murid Min 9 Tabalong yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru Min 9 Tabalong yang kami hormati, serta anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak penceramah yang telah berkenan kiranya menghadiri undangan kita pada hari ini dalam rangka mengisi kegiatan Maulid Rasul di Min 9 Tabalong ini. Dan juga kami mengucapkan kepada seluruh para undangan yang telah berhadir pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru beserta staf TU yang telah bersama-sama membantu kegiatan kita pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan beliau akan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga izinkan kami menyampaikan sedikit di luar tema kita, yaitu Maulid Rasul, sedikit karena pada bulan ini, bulan Oktober ini juga kita Madrasah Min 9 Tabalong telah melaksanakan kegiatan AKMI. Jadi Bapak Ibu Wali Murid mungkin ada yang sudah tahu apa itu AKMI. AKMI adalah kegiatan asesmen kompetisi Madrasah Indonesia. Nah, itu dimulai dari kelas 5, kemudian Sanawiyah kelas 8, kemudian IPA kelas 11. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini AKMI itu adalah semacam asesmen itu adalah semacam penilaian ataupun ujian yang mengukur tingkat kemampuan ataupun kompetisi kompetisi anak-anak kita. Jadi mulai kelas 5 anak-anak kita sudah disaring, diuji. Nah, kalau AKMI itu yang mengadakannya Kementerian Agama, tapi nilainya kita tidak tahu. Nah, kalau ujian kelas 6 nilainya kita tahu. Kalau AKMI ini kita tidak tahu, kalau ada orang memberi nilai, cuma kurang tahu kayak apa keberhasilan pendidikan di madrasah kita. Jadi hanya pemerintah, Kementerian Agama yang tahu. Nah, jadi itu seluruh Indonesia. Kemudian juga ada nanti ANBK tanggal 16-17 ANBK lagi. Sama kegiatan itu juga sebagai kompetensi juga. Nah, di mana kegiatannya itu menggunakan komputer ataupun HP. Nah, jadi Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 mungkin anaknya ada yang anak bercerita kenapa bawa HP. Nah, karena anak-anak kita sedang melaksanakan kegiatan AKMI yang sudah dilaksanakan tadi tanggal 2 dan 3 lah, hingga
tanggal 2 dan 3 tadi kegiatan AINBK. Nah, nanti tanggal 16 17 ada lagi kegiatan AINBK. AINBK itu sama asesmen nasional berbasis komputer. Itu Dinas Pendidikan yang mengadakannya. Nah, jadi anak-anak itu pakai komputer, kada bisa pakai HP, Bapak Ibu. Jadi pakai komputer nanti. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya tahu apa itu AKMI dan apa itu AINBK. Jadi itu dilaksanakan mulai kelas 5. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sejak dini menyiapkan anak-anak kita itu keterampilan mereka. Nah, itu di bidang numerasi, membaca, literasi, literasi itu membaca, ada matematika, numerasi namanya, kemudian sains dan sosial budaya, itu yang diujikan atau yang diasesmenkan oleh mereka. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita itu hasilnya bagus. Nah, kiranya tidak panjang lebar yang kami sampaikan, karena acara inti kita adalah kegiatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti mendapatkan pencerahan pada diri kita, menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku Kepala Men 9 Tabalong memohon ampun dan maaf jika sekiranya di dalam kegiatan ini terdapat kesalahan-kesalahan, karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Rusdiana untuk SPDI yang sudah memberikan sambutannya. Tibalah kita pada acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arif dari Amuntai. Pada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan li dzikra maulida sayyidi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila akhiriz zaman, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin وهو جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati,
Ibu Kepala Sekolah Min 9 Tabalung beserta Dewan Guru semuanya, Kepala Komite Min 9 Tabalung, serta wali-wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasa puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang selalu Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga sebesar apapun musibah yang menimpa kita, pasti nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih banyak dari musibah itu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasul, keluarga beliau, para sahabat, dan orang yang selalu mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita mengadakan sebuah peringatan lahirnya manusia, lahirnya makhluk yang paling mulia, lahirnya makhluk yang paling dicintai Allah. Siapakah makhluk yang paling dicintai Allah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gembira, orang yang senang dengan lahirnya Rasulullah jelas akan mendapatkan kemuliaan. Buktinya di zaman dahulu ketika lahirnya Rasulullah pada 12 Rabiul Awal malam Senin, sedikit sebelum masuk waktu subuh, lahir baginda Rasulullah di tahun gajah. Ada seseorang yang gembira dengan lahirnya Rasulullah. Siapakah sosok manusia yang senang ketika lahirnya Rasulullah waktu itu? Abu Lahab. Hafal dengan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surah itu menceritakan tentang Abu Lahab, menceritakan tentang celakanya Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab orang yang ketika lahir Rasulullah beliau gembira luar biasa. Buktinya gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah ketika budak Abu Lahab yang bernama Suwaibatul Aslamiyah mengkhabarkan kepada Abu Lahab tentang lahirnya Rasulullah, maka ketika itu juga Abu Lahab langsung memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah dari kehambasaayaannya. Abu Lahab langsung memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Padahal Abu Lahab itu gembira lahirnya itu bukan gembira lahirnya Rasulullah, akan tetapi kegembiraan Abu Lahab itu hanya karena lahir anak kemanakan ini lelaki, itu saja. Bukan berarti Abu Lahab itu gembira karena ini menjadi Rasul, tidak. Bahkan Abu Lahab ketika Rasulullah sudah dewasa dan menjadi Rasul, Abu Lahab termasuk orang yang paling memusuhi Rasulullah. Jadi kegembiraan Abu Lahab itu dengan lahirnya Rasulullah karena anak kemanakan ini lahir orangnya lelaki. Di zaman jahiliyah itu bila berisi anak lelaki
itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Karena mempunyai anak lelaki itu, kata orang-orang jahiliyah, anak lelaki itu kawan nanti ketika dewasa ia diikutkan untuk berperang. Anak lelaki itu kalau ia dewasa nanti ia bisa diikutkan untuk berdagang. Makanya mereka bangga ketika mempunyai anak lelaki. Bangganya Abu Lahab ini karena berisi anak pemanahan lelaki. Bahkan orang-orang zaman jahiliyah itu bila beranak bibini itu merasa aib, itu merasa sesuatu yang tidak disenangi. Padahal boleh jika ada bibinian, ada desi pecah keturunan. Mun lalaki yang tunggal bibinian, ada pecah jadi napa-napa, habis manusia. Percaya ya. Jadi Abu Lahab itu gembira karena punya anak lelaki, anak kemanakan lelaki aja. Karena di zaman jahiliyah beranak bibini itu aib. Kenapa jadi aib? Bibininya gue. Kenapa jadi aib? Dalam sebuah kitab dijelaskan alasannya adalah yang pertama, perempuan itu nasruha bil nikah. Ia hanya bisa meminta tolong dengan menangis. Bibinian itu bila menangis kayak itulah ini cara minta tolongnya. Ku sampai ini bukan cuma zaman jahiliyah, undas paling harap bibinian itu apa? Menangis. Mun kada percaya pian lihat di Indosiar. Judulnya aja aku menangis sudah. Bila menangis disayangilah pulang. Mulai zaman jahiliyah ada dulu. Makanya orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap isi anak bibini itu adalah keaiban. Alasannya karena bibini itu bisanya hanya menangis. Itu bibinian jahiliyah Bang. Wah ini sama lihat deh. Yang kedua alasannya kenapa bibini zaman jahiliyah itu dianggap aib, karena wabarruha sariqah. Kebaikan, kebisaannya bibini di zaman jahiliyah itu bisanya hanya mencuntan, mencuri, mencopet. Kebanyakan di zaman jahiliyah itu pencopet itu bibinian. Wah ini kata apa? Bibinian wah ini kata lagi. Bibinian wah ini kebanyakannya hanya apa? Nang harap bibinian wah ini adalah maulah status pian. Ya lo kalau bibinian wah ini nang paling harap maulah status. Inya senang status, inya sedih status. Akhirnya nang membecak tahu terus ni senang ni sedihnya nih. Kenapa? Karena status. Bibinian wah ini paling harap statusnya ya. Kadang-kadang bibinian bakal gara-gara status semuanya. Tuh dah kami sana gue di Amuntai pasar panas kurang lebih dikira ya Allah. Nah itulah alasannya kenapa di zaman jahiliyah berisi anak bibini itu aib, karena kebisaannya cuma menangis dan keharatannya cuma bisa mencuri. Akan tetapi wah ini ada lagi kayak itu. Abu Lahab itu bahagia dengan Rasulullah karena berisi anak kemanakan lelaki, itu aja alasannya. Padahal sudah dicela oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka Abu Lahab ini. Akan tetapi karena gembira dengan lahirnya Rasulullah, karena gembira dengan lahir anak kemanakan lelaki, akhirnya dikatakan dalam hadis yang sahih, Abu Lahab itu selalu mendapatkan keringanan di dalam kubur ketika hari Senin. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya anak kemanakan yang menjadi Rasul nantinya. Itu aja. Padahal Abu Lahab orangnya kafir, padahal Abu Lahab orangnya memusuhi Rasulullah, tapi dapat kemuliaan dari Allah, diringankan azabnya karena gembira. Apalagi kita mana beriman lawan Rasulullah, mana percaya lawan Rasulullah, gembira pulang jelas
akan mendapatkan rahmat dari Allah. Harapan kita yang paling kita harapkan, mudah-mudahan dengan kegembiraan kita dengan lahirnya Rasulullah, kita menjadikan ketika di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kenapa Abu Lahab mendapatkan kemuliaan seperti itu? Karena gembiranya dengan orang yang dicintai oleh Allah. Karena gembira dengan Rasulullah SAW. Makanya banyak hikayat, cerita-cerita menjelaskan orang yang gembira dengan lahirnya Rasulullah. Dalam salah satu kitab Targhibul Mushtaqin diceritakan, ujar Abdullah bin Isa, dahulu aku ada mempunyai tetanggaku itu seorang perempuan yang salehah, kakaya bubuhan yang perempuan yang salehah. Kemudian beisi anak ulang anaknya soleh. Dikira beradaan kita ini hendak beisi anak soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak soleh. Karena apa? Karena anak yang soleh itu lebih mahal harganya daripada banyak beisi harta. Karena anak yang soleh ini membahagiakan kita di dunia, lebih lagi ketika kita sudah berada di alam kubur. Makanya Syekh Al-Mutawali pernah mengatakan, ujar Sidin, al-adna darajatul rizki al-mal, paling rendah derajat rezeki itu harta. Harta itu ujar Sidin paling rendah derajat rezeki. Padahal kita berdataan hendak lawan harta. Ulun gak hendak gue. Akan tetapi ternyata ujar Syekh Al-Mutawali, harta itu adalah derajat rizki yang paling rendah. Bujur ya. Persangka kita aja sebenarnya bila banyak isi harta akan hidup bahagia. Padahal pada mesti ya. Padahal tidak mesti orang yang banyak isi harta itu bahagia hidupnya. Bukti yang jelas Qarun sudah tercantum di dalam Al-Quran ceritanya bagaimana sugihnya Qarun, tapi bahagialah Qarun. Ada malah mati ditelan oleh bumi. Banyak orang yang banyak isi harta tapi hidupnya kada bahagia. Kadang-kadang sugih sidin sudah banyak isi harta. Ujar orang pian ini sugih benar sudah motor 2 beisi, sepeda motor 4 beisi, rumah tingkat 4, bini berapa? Saikung aja. Sukses dah pian nih. Ujar sidin apa menjawab? Belum lagi. Kawanku di Banjar sana 10 aja syukur. Aku ini hanya 2. Berarti sidin kada merasa banyak isi harta, kada mensyukuri nikmat yang sudah ada. Ada hawa aja sidin bahwa aku harus berduri bagus dahulu. Masalah akhirat berduri kena. Dan aku sugih banget. Berarti sidin belum bahagia. Bahkan ada yang lebih bagus dari harta. Kenapa? Wa a'la darajatir rizki al-afiyah. Yang paling tinggi derajat rezeki itu adalah afiyah. Lebih harap daripada harta. Mun banyak berisi harta tapi orangnya ada afiyah. Afiyah itu lebih hebat daripada sehat. Afiat itu lebih umum daripada sehat. Amun banyak berisi harta tapi orangnya gering, stroke misalnya, adalah manfaatnya harta lagi. Kesehatan lebih berharga daripada harta. Buktinya pian ada orang yang kadang-kadang rela menghabiskan hartanya hanya karena hendak berobat saja, hendak sehat saja. Berarti pian diberi kesehatan itu lebih mahal daripada diberi harta yang banyak. Pian banyak isi harta, gue misalnya laki pian sugih, panyugihnya di pasar panas ini, pian setrok, hendak makan apa-apa ditangati oleh dokter. Bahkan misalnya setroknya pulang karena di tenggorokan, hendak makan ini taluak terus, merasakanlah pian rezeki yang banyak tadi. Nang ada laki pian yang bisa begini. Jadinya ya Allah, berarti kesehatan lebih
berharga, lebih indah, lebih tinggi derajat rezekinya ketimbang daripada harta. Akan tetapi ada lagi yang lebih hebat. Ujar Syekh Al-Mutawali, wa afdalur rizq darajatir rizki salahul abna. Yang paling afdal derajat rezeki itu mempunyai anak-anak yang soleh. Berisi anak-anak yang soleh itu lebih berharga daripada banyak berisi harta, lebih berharga daripada mempunyai kesehatan. Coba pian pikirkan, harta banyak sugih yang dah ada lagi banyak harapan kesulitan duit ada lagi. Sesuah lo pian kesulitan duit, bila ada sesuah berarti pian mang pemulaan. Seumur umur ulun kada suah mendengar orang kesulitan duit, mun kesulitan daging, kesulitan tulang itu bisa aja, kesulitan duit ngalih dari berisi anak nang soleh yang lebih berharga daripada banyak berisi harta. Pian banyak berisi harta tapi anak buntat, tahulah pian buntat, orang udah kami buntat tuh nyambet kada berbunyi, tahulah pian kada berbunyi, kada masuk angin. Tahulah pian kada masuk angin, pokoknya buntat tadi buntat. Pokoknya pian paham aja buntat anak pian. Bila orang permainan ada inya, bila orang mabuk ingat kepalanya. Bahkan sampai makan jin, jinnya bakal cubung. Udah mulai gue makan jinit bakal cubung pulang. Pikir dia mulai viral, dia mulai gara-gara makan jinit bakal cubung. Pian banyak isi harta anak pian, misalnya buntat tadi 7 orang anakmu di jalan tarabeh. Rabeh napa tahu potongannya tuh mabuk lah, supan gak ada pian, padahal pian penyugihnya di pasar panas. Tapi biasa anak-anak lainnya supan gak ada supan. Biasa anak-anak saleh lebih berharga daripada banyak isi harta. Bahkan biasa anak-anak saleh lebih berharga daripada pian sehat. Walaupun misalnya kita garing stroke kita, tapi anak-anak kita anak-anak saleh ini menggembirakan lawan kita biar. Ketika ini misalnya azan di masjid, jurang anak siapa? Nah, azan loh, tuh anak sidin nang stroke gitu. Padahal pian keluar rumah dia ada lagi. Tapi karena berisi anak-anak soleh, akhirnya pian menjadi orang yang baik juga di masyarakat. Itu di dunia aja, gue. Belum lagi di akhirat, belum lagi ketika di alam kubur. Anak-anak soleh ini yang akan mengirimi kita nanti di alam kubur. Pun anak kita buntat, nang ada harta nang yang tinggali habis uang buntatnya aja biar. Makanya anak-anak soleh itu lebih berharga daripada harta dan kesehatan. Akan tetapi menjadikan anak yang soleh itu pada semudah bim salabim langsung jadi. Kada semudah hanya membalikan telapak tangan, akan tetapi perlu arahan dari kita, boy, menjadikan anak-anak soleh itu. Ketika ia di sekolahan, nang mengarahkan ia menjadi anak-anak soleh itu buku, boy. Cuma jangan ketika dimasukkan ke madrasah, pokoknya aku udah tahu di gurunya lagi, mendidik anak koneng bisa lagi ingat. Ada mau? Anak kita di sekolahan berapa jam? Paling sampai jam berapa belikan bom? Jam 1 belikan dah, jam 2, jam 3, malam sama lama di rumah aja, boy. Berarti perlu juga kita memperhatikan agar kita itu menjadi anak-anak soleh. Berarti harus ada kerjasama antara pihak sekolah lawan orang tuanya. Jangan ketika di sekolahan disuruh mereka sembahyang zuhur, bolehnya di sekolahan sembahyang asar kada diperhatikan, sembahyang maghrib kada diperhatikan, sembahyang isya kada diperhatikan, subuh inya malayur maraha. Mun anak kita kada jadi anak saleh, jangan salahkan guru gue, salahkan kitanya karena kita kada mendidiknya di rumah. Kita nang perlu mendidiknya, karena bila ia menjadi anak-anak saleh nang pacang diuntungkan siapa juga, kita juga gue. Berarti kita perlu membimbing ketika masuk
waktu subuh suruh geraknya bangunakan sembahyang, suruh sembahyang. Jangan kada disuruh sekali menyuruh anak sembahyang, jangan anak pian dan behe kada sembahyang. Iya deh. Berarti bila kita sudah bersiap mempunyai anak, berarti kita sudah siap menjadi teladan buat anak. Gue jangan kita hanya menyuruhkan anak soleh sedangkan seorang adik. Tapi jangan gue mun aku pada sembahyang nyuruh anak musiah belesnya kayak itu tadi. Nak sembahyang pian dan maayan sembahyang baik aja disuruh salah. Jangan pian bahasanya tuh jangan bungol keberadaan. Saya itu bagaimana bungol keberadanya yang lain jangan. Artinya menjadikan anak yang soleh bukan cuma tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua. Bagi anak soleh tadi adalah derajat yang paling afdal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Isa ini menceritakan seorang perempuan yang soleh, berisi anak yang soleh. Akan tetapi seorang perempuan ini orangnya fakir dan sudah tua. Suatu ketika matilah orang tuanya ini, hanya tinggal anaknya sebatang kara. Orang tuanya ini ketika meninggal hanya meninggalkan 1 dirham. Karena fakir, berisi duit minang tak tinggal cuma 1 dirham. Orang bahari duitnya itu menggunakan dirham dan dinar. Berisi duit 1 dirham dia lagi tak tinggal. Itu pun dapat duit 1 dinar itu hanya hasil dari menenun kain. Oleh karena itulah maka warisan itu diwarisi oleh anaknya, karena anaknya hanya seekor lelaki. Jakainya misalnya nang mati itu berisi kuitannya dapat bagian dari warisan itu. Atau inya mempunyai suaminya juga dapat warisan dari harta itu. Karena inya hanya berisi anak seekor lelaki, maka anak lelaki saja nang menghabiskan hartanya. Maka seorang anak ini pun berjanji, demi Allah aku tidak akan menggunakan harta warisan nang sadinar ini kecuali untuk masalah akhirat, masalah agama. Suatu ketika seorang anak ini pas bulan Rabiul Awal ia keluar dari rumah. Kemudian ketika keluar pada rumah ia menemui orang sedang membaca Al-Quran dan orang sedang mengadakan pembacaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Akhirnya seorang pemuda ini tadi umpat dua duduk di situ. Kayak kita umpat hadir juga di situ membaca Al-Quran dan membaca Maulid. Kemudian di malam harinya seorang lelaki ini tadi bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat seakan-akan kiamat itu terjadi. Dan juga ia melihat dalam mimpi itu seakan-akan ada orang yang memanggil, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Ternyata dikiawi orang-orang yang hadir pada acara maulid di siang tadi. Berataan dikiawi, termasuk inya juga karena inya hadir di sini. Kemudian ketika dikiau, kemudian mereka ini dihalau, dimasukkan ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, kemudian mereka melihat di sana ada istana yang indah. Maka masuklah mereka ke dalam istana itu, termasuk seorang pemuda ini. Dilihatnya di setiap pintu istana itu ada penjaganya. Kemudian ia melihat-lihat dalam istana, ternyata ada lagi istana yang lebih indah dari itu tadi. Akhirnya seorang pemuda ini hendak masuk ke istana yang lebih indah pula. Ini ada kayak itu. Kita aneh bila sudah dapat nang harat, melihat nang harat lagi menyakawa bisa hendak pulang. Contohnya aja kan sabi makian binian, woi misalnya nukar sekiwa sapat siang aja kalau 20.000 harganya ambil dapian. Imbe itu ada pulang orang bawaan nang gunung-gunung sapat siamnya harganya sama bisa becok nih. Nang halus nih becok ambil nang genal kali jeding ini nang genal. Kenapaan? Taharat. Kayak itu juga seorang pemuda ini
ketika melihat ada surga, ada istana yang lebih indah, hendak masuk juga ke situ. Ternyata kata penjaganya, maaf, engkau tidak bisa masuk ke dalam sini. Istana yang lebih indah ini adalah milik orang yang mengadakan acara maulid pada siang hari. Berarti cerita ini menceritakan orang yang hadir maulid mendapatkan surga yang indah, tetapi orang yang mengadakan maulid mendapatkan surga yang lebih indah. Ini hubungan min sambilan tabel, punya surga yang indah. Akhirnya seorang laki-laki ini ketika ia terbangun di siang hari, ia berinisiatif. Pokoknya ujarnya, duit nang warisan dari ibu kosa dinar tadi hendak digunakan untuk mengadakan acara maulid. Ia laksanakan acara maulid, diadakan pembacaan Quran, diadakan pembacaan maulid. Kemudian di malam harinya ia bermimpi lagi melihat ibunya yang sudah meninggal dunia tadi. Ternyata ibunya itu mempunyai berpakaian dengan pakaian-pakaian surga yang indah luar biasa. Kemudian ia mendekati ibunya dan mencium tangan ibunya. Kemudian ibunya mencium dahi dari anaknya tadi. Kemudian ibunya mengatakan, jazakallahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas akan engkau wahai anakku dengan baik, sebaik-baik balasan. Kemudian si anak tadi bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, bimanil tahadil karamah, dengan sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Maka ibunya menceritakan, tadi malaikat membawakan perhiasan ini kepadaku. Dengan sebab apa? Karena engkau menggunakan harta peninggalanku itu untuk pembacaan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ternyata orang tua yang berada di alam kubur yang hartanya digunakan untuk pembacaan maulid pun mendapatkan kemuliaan. Kenapa orang yang hadir, orang yang mengadakan, bahkan orang yang sudah meninggal mendapatkan kemuliaan? Karena yang diperingati ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara Rasulullah, berarti kita berbicara manusia yang paling mulia. Bahkan pengarang Maulid Ad-Dibai sudah mengatakan, wa in kanatil al-sumlata fi bi usyri mi'syari awsaf dzalikal mawsuf. Sekalipun ada lidah kita ini tidak akan mampu, kata beliau, menceritakan, mengungkapkan bi usyri mi'syar. Dalam kaidah bahasa Arab, usyri itu maknanya 1/10. Mi'syar 1/10. Berarti kata pengarang Sahibul Maulid Al-Habsyi mengatakan, lidah kita ini tidak akan mampu menceritakan 1% daripada sifatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sifat Rasulullah itu, semua sifat-sifat yang mulia ada pada baginda Rasul. Ada orang yang pemurah, Rasulullah lebih pemurah dari orang itu. Ada orang yang pemaaf, Rasulullah lebih pemaaf dari orang itu. Ada orang yang murah tersenyum, Rasulullah lebih tersenyum dari orang itu. Pokoknya yang namanya Rasulullah itu adalah orang yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Bahkan lagi di antara sifat Rasulullah itu yang paling luar biasa, yang harus kita kenang agar menimbulkan rasa cinta, itu adalah sifatnya Rasulullah selalu ingat dengan umat, selalu memikirkan lawan umat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai Burak waktu Isra, ujar Jibril, irkab ya Muhammad, kendarailah olehmu wahai Muhammad. Ketika itu Rasulullah dilihat oleh malaikat Jibril menangis, sehingga malaikat Jibril bertanya, ma yabkika, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, tazakkartu ummati, aku tak ingat lawan umatku. Aku
aku berkendaraan hari ini hal yarkabuna yaumal qiyamah. Umatku pun berkendaraan lah karena hari kiamat. Ini Rasulullah ingat lawan umat. Dijawab oleh Allah, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahman wafda. Pada hari kiamat nanti kami halau orang-orang bertakwa itu wafda, ayu rukbana. Mereka berkendaraan Nabi Muhammad, hanya Rasulullah sanang. Selalu memikirkan umat. Bahkan lagi dalam satu riwayat, Rasulullah itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ujar Jibril, ya Muhammad, Allah kirim salam lawan engkau. Dan Allah berkata, siapa yang taubat dari umatmu itu, wahai Muhammad, setahun sebelum meninggal, kubilat taubatuh, kuterima taubatnya. Apa jawaban Rasulullah? Ujar Rasulullah, as-sanatu li ummati katsir. Satahun tu Jibril lawan umatku lawas. Kan ujar Jibril, siapa yang taubat dari umatmu setahun lagi sebelum mati ku terima. Tapi bila ada sawat setahun mati orangnya kada lagi diterima. Ujar Nabi, setahun itu bagi umatmu itu lawas. Dasar bujur. Kadang-kadang setahun itu kita kada kehitungan dosa. Suah lapian menghitungi setahun berapa dosa yang kita lakukan. Mungkin suah menghitung kepada ulun. Ulun kada lagi tahu hitungannya. Banyak dosa kita setahun itu lawas diberi. Akhirnya Jibril berangkat lagi menghadap Allah. Kemudian kembali lagi Jibril ini kepada Nabi Muhammad. Ujar Jibril bilang, wahai Muhammad, ujar Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taubat dari umatmu sebulan lagi sebelum mati, kuterima, ujar Allah taala. Tapi bila kurang pada sebulan, ada kuterima lagi. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, asyahru li ummati katsir. Sebulan itu lawan umatku lawas Jibril. Sebulan punya masih bisa lagi tagawi maksiat. Dasar bujur, kadang-kadang kita melihat di TV. Hanya seminggu imbah keluar penjara, masuk pulang penjara. Ada belanggar sebulan, tagawi dosa ada. Sebulan lawas Jibril umatmu masih mungkin mereka itu tagawi dosa. Akhirnya apa? Berangkat pulang Jibril menghadap Allah. Imbah itu boleh pulang Jibril. Ujar Jibril, wahai Muhammad, siapa yang taubat dari umatmu 1 jam. Satu riwayat itu seminggu dahulu. Cuma ada yang langsung sajam. Sajam lagi meninggal, taubat diterima. Tapi bila kurang pada sajam, ada lagi diterima. Apa kata Rasulullah? As-sa'atu li ummati katsirah. Sajam itu Jibril lawan umatku lawas. Dasar bujur, sajam itu bagi umatku lawas. Kita buktinya di majelis ingat lawan Allah Ta'ala, taubat, istighfar, minta ampun kita. Kadang-kadang bulik pada majelis belum lagi sampai rumah, hanya di tengah jalan. Ini bimbingan mudah kami, Pak. Sudah berpandiran. Napa aja melihatlah tadi galang si Ano toh nang kita tadi ujar tuh bikinnya noda kami melihatlah galang nang petai kita tadi gono pulang jeneng seikung memadahi beh gue galang narai genal hutang lawan aku menang 9 pokoknya itu tuh kita itu bikinnya noda kami jeneng seikung pulang ikam tahulah galangnya nang itu kunang anom kan maksud nang anom lain lagi anom anak nang anom kan jangan seikung pulang menjawab ikam tahulah galangnya itu lain amas nampak sapuhan wara aku tetap mungkin besar besar hanya milik di majelis sudah sudah menyambut orang padahal mau amas kampun orang mau pulis kah mau palsu kenapa jangan dipikirkan kampun orang gue ya kalau kita saja mengujar Nabi lawas gitu dinai akhirnya Jibril balik pulang menghadap Allah Ta'ala kemudian dia datang pulang Jibril ujar Jibril wahai Muhammad Allah berkata kepada aku andai kata umatmu itu Muhammad
maksiat mulai lahir sampai hendak mati, setahun lagi mati kadadah nak taubat, sebulan lagi mati kadadah nak taubat, sejam lagi mati kadadah nak taubat, ada depan nak taubat, sehingga rohnya itu sudah parak sampai hulqum, sudah parak sampai kerongkongan. Hanya inya taubat, hanya inya bertaubat kepada Allah, walaupunnya kada awal lagi berucap, tapi inya taubat itu kan syaratnya menyesal, berempi, bercita-cita ada lagi mau ulangi, menyesal hatinya, berniat ada lagi mau ulangi, berempi inya taubatnya, maka ujar Allah Ta'ala, kubilat taubat, kuterima taubatnya. Ini perjuangan siapa? Perjuangan Rasulullah. Sagen siapa? Sagen kita umat. Perlu kita mengenang jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita lebih cinta lawan Rasulullah. Karena pun sudah cinta, ujar Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini, hadir kita di sini, mendengarkan sedikit tentang cerita baginda Rasulullah di sini, menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan barakah Rasulullah, dengan barakah para wali-wali Allah, Allah jadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita hamba-hambanya yang saleh dan saleh. Dan mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat nantinya. Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyaring ya rabbal alamin. Tahu nya pada nak umpihan sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Arif yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu doa. Untuk pembacaan doa kami mintakan kepada Bapak Motorif. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ulun bacaan, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Fatihah dengan harapan dan berdoa mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa limasyayikhina wa liman ahabba wa sana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wal
والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين من الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وقوة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sudah kita lalui. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin dan tamu undangan yang mau menyempatkan diri untuk berhadir memenuhi undangan kami. Sebagai penutup acara pada hari ini, marilah bersama kita membaca hamdalah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.